Halo, selamat malam semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah yang tak terduga muncul sebentar lagi. Yang tak terduga muncul sebentar lagi. Pembacaan ini tidak bisa selalu resonate dengan semua orang ya, teman-teman. Jadi aku harap kalian ikuti saja. Jika resonate, lanjutkan menonton. Jika tak resonate, boleh di-skip atau ambil yang baik, buang yang buruk aja. Kita akan lihat di sini yang muncul sebentar lagi. Effort. Ini ada kisah dan kaitannya dengan bantu-membantu. Entah kamu bantu dia ataupun sebaliknya. Entah ada yang lebih memberikan memberikan sebuah perhatian atau ibaratnya 1:2 ya. Jadi kalau yang satunya perhatiannya 1, nah ada yang kasih effort itu 2 gitu. Mungkin energinya bisa terbolak-balik, vice versa, antara kau dan dia. Tapi ada kesungguhan ya. Kalau kita punya effort, bekerja dengan effort, cinta dengan effort, itu dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi aku udah bisa bilang di sini energinya adalah energi yang tidak main-main. Yang kedua, intensnya sebuah komunikasi. Saya ngelihat selain ya energi ada energi tolong menolong, di sini ada komunikasi yang nyambung. Komunikasi nyambung tuh kayak apa sih? Komunikasi ngasih-kasih aja, nggak baperan ya, nggak main perasaan dulu gitu. Lihat situasi dan kondisi. Dan yang aku lihat lagi di sini, ketika komunikasi itu selalu ngomong hal-hal yang menyenangkan, tidak membuat tahu waktu. Tahu waktu itu kalau misalnya lagi jam kerja tidak dibombardir ya. Kita ini rata-rata mungkin beda culture atau bagaimana. Rata-rata tuh kalau WhatsApp itu seguambreng. Dan saya nggak tahu deh kalau misalnya ke pasangan ya, apalagi kalau dia wanita, itu rata-rata tuh kayak WhatsAppnya tuh panjang-panjang gitu loh, kayak halaman kayak nulis paragraf gitu, itu nggak akan dibaca ya. Jadi komunikasi yang menyenangkan di sini adalah komunikasi yang berkesinambungan, padat, jelas, dan interesting gitu. Jadi jangan pernah ditanyakan kenapa ya kalau dia ke cewek itu kok dia lebih sayang daripada sama aku. Atau kalian sama-sama pendekatan sama satu cowok yang sama, si A sama si B, kamu B-nya, dia A-nya gitu ya. Terus tiba-tiba dia komunikasinya lebih intens sama si A. Itu kenapa? Mungkin dari gaya bicaranya si A ini yang gak banyak gitu. Orang tuh kadang-kadang udah males duluan ngelihat konteks itu panjang, kayak nulis paragraf atau nulis skenario, capek. Apalagi kalau kita lagi kerja terus tiba-tiba ngebaca itu semua, itu mah udah mual ya. Di sini ada kartu trust ya. Kartu trust itu ada unsur kepercayaan. Kau percaya dia ini baik-baik saja, dan dia juga percaya kau baik-baik saja. Misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak diceritakan ke orang lain kecuali sama kamu. Ada nggak kamu ketemu dengan orang-orang yang seperti ini? Ini kan masih global ya. Kemudian di sini ada kartu romance. Entah jadi atau enggak, tapi ada timbul kisah asmara. Bisa juga sudah diakui atau tidak diakui. Kita akan lihat lebih jelas lagi teman-teman. Energi orang yang kiranya mendekat, tak terduga ya, muncul tiba-tiba dan tak terduga. Jika dia laki-laki, saya melihatnya umurnya ini sepantaran atau lebih tua. Kemudian dia orientasinya adalah bekerja. Bekerjanya bagus, sudah penuh dengan pengalaman, penuh dengan perhitungan. Kalau secara materi apakah dia mapan? Cukup mapan.
hanya memang dia selalu kesepian, ya. Kemudian di sini ada kartu unfortunate. Artinya ada ketidakberuntungan nih di koneksi ini. Ya mungkin sudah jelas dia suka sama kamu, tetapi kala itu belum beruntung untuk mengungkapkan. Karena di sini ada kartu fear ya. Ada kartu romance, ada kartu fear. Bisa jadi ada yang sudah mengungkapkan ataupun belum beruntung untuk mengungkapkan. Mungkin waktu itu waktunya nggak tepat ya. Situasinya nggak tepat dan lain-lain. Aku melihat koneksi kamu dengan orang ini itu, oh ya, sorry, aku potong. Kalau misalnya wanita berarti dia random ya, umurnya berapa aja. Tapi kalau laki-laki, kamu terkoneksi dengan laki-laki, dia sepantaran atau lebih tua. Kalau wanita bebas gitu. Nah, di sini aku ngelihatnya ada kartu obscurity, dalam arti mungkin kau ada merasa dia suka sama kamu, tapi kok tidak kunjung untuk mengungkapkan karena dalam hatinya dia ini ternyata banyak sekali kegalauan. Yang buat dia galau itu mungkin status, pekerjaan. Mungkin dia ngelihat history record kamu sama cowok-cowok ganteng, dianya mukanya mungkin B aja. Bisa jadi loh, ada orang tuh yang minder secara fisik ya. Dan di sini teman-teman ada kartu Queen of Wands ya, atau Queen of Clubs. Ini lebih seperti kayak orangnya itu malu-malu ya, tapi menginginkan kamu. Dia biasanya kerap kayak memperlihatkan sifat care sama kamu, tapi tidak kunjung mendekat, cuman kayak sebatas kayak kenal, TTM-an atau apa, karena dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan gitu, terlalu takut untuk mengungkapkan cinta. Kalau dia laki-laki dia punya jenggot, punya kumis ya. Kalau wanita kerap rambutnya panjang. Sehingga yang saya lihat di sini, kamu tuh bertanya-tanya, bahkan ada yang misalnya, ya udahlah koneksi ini tuh nggak usah terlalu diharapin, udah pisah gitu aja. Ya, ada yang pisah gitu aja, tiba-tiba ada yang hilang, entah kamu yang menghilang atau dia menghilang karena udah capek dengan koneksi-koneksi yang mungkin tidak berkomitmen atau bagaimana, tapi aku ngelihatnya ada perpisahan. Ini entah terjadi di orang masa lalu atau orang yang dekat, nggak begitu jauh dari sekarang, tapi aku lihatnya sih yang kemarin-kemarin ya, bukan yang baru kenal. Nah, kamu kan di sini sifatnya tuh kayak menunggu, jadi kayak capek gitu loh. Sekarang kita lihat dari sisi kamu ya, kamu ke dia. Mungkin ini bisa semakin memperjelas orangnya ini siapa. Mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5 mungkin yang cocok cuma 3 atau 5, it's okay. Cocok semua atau nggak cocok semua nggak apa-apa ya. Nah, dari posisi kamu kala itu mungkin kau tertarik dengan dia, mungkin kau sudah punya pacar, atau di sini kau terbayang-bayang terus sama orang ini. Ketika kau sudah apa namanya, ya udahlah, kita kan hubungannya bukan pacaran gitu kan, aku punya pacar lagi dan tapi masih kebayang-bayang gitu loh. Aku ngelihatnya kalau dari sisi kamu di sini, kamu pun juga kayak mengharapkan adanya sebuah perhatian dari orang ini. Nggak cuman pasif, tetapi kamu tuh kayak udah capek menunggu gitu. Kamu juga merasa udah cukup effort, udah cukup banyak memberikan apa ya, itikat baik, hubungan yang baik, tetapi dari dianya itu kayak banyak diemnya gitu, belum berani memutuskan mau sama kamu atau enggak. Mungkin dia lihat kamu di sini sudah punya pasangan kala itu, kamu udah punya pacar, makanya dia mungkin nggak berani untuk mengungkapkan gitu loh ya. Di sini ada keinginan dari kamu mungkin ya, ada keinginan dari kamu untuk apa? Untuk mungkin selingkuh, untuk mungkin berpisah dari pasangan kamu dan memilih dia. Kamu tinggal kayak menunggu seandainya ya dia ini ngomong duluan sama aku, atau sekarang aja dia ngomong, aku pasti akan putusin pacarku. Ada keinginan kayak gitu. Nah, masalahnya dia di sini mungkin memiliki pandangan bahwa dia nggak mau apa ya, nggak mau ngerusak hubungan orang mungkin ya. Apalagi kalau kondisinya di sini itu kamu apa ya, ada koneksi khusus, mungkin sudah menikah atau apa, aku nggak tahu ya, tapi ini kayak masa lalu sih.
kondisinya dia mungkin juga sudah apa ya, mungkin dia sudah berpisah sama pasangannya, bisa jadi. Tapi lihat kamu yang masih sama yang lain, ya nggak bisa gitu. Atau kamu lagi konsentrasi dengan yang lain, ya nggak bisa. Di sini ada kartu deception. Sebetulnya kamu tuh kayak ngejalanin kayak dua dimensi aja gitu loh, antara dimensi sadar dan alam bawah tidak sadar ya. Kamu kesadaranmu kamu tuh pengen sama dia, tapi secara tidak sadar ya kamu jalan dengan orang yang udah ada realitanya ini gitu. Dan sebetulnya tuh kamu tuh pengen kayak dia tuh buru-buru, cepetan dong ngomong gitu. Ya, cepetan dong ngomong, cepetan dong untuk ngobrol sama aku nih udah nungguin kamu lama loh, cuman aku nggak bisa saling bicara kayak gitu teman-teman. Kemudian yang aku bisa lihat lagi adalah, sorry ya aku pakai inhaler soalnya agak nggak enak. Dia yang muncul ini, apa tujuannya ke kamu ya, dan bagaimana nanti kamu menghadapi dia. Oke, kita akan lihat dulu tujuan orang ini muncul di saat sekarang. Ada kartu Eight of Wands. Eight of Wands ini bercerita mengenai harapan seseorang yang mungkin dulu terputus, sekarang ini dijalani lagi. Jadi bisa disimpulkan orang ini memang ada rasa penasaran yang tinggi sama kamu. Pengen tahu nih kabar kamu tuh kayak apa. Ya, kamu tuh masih sehat nggak? Masih aktivitas kamu tuh apa aja? Dia pengen tahu itu. Ya, bukan berencana untuk yang mau kayak kita ke depannya harus begini, harus begitu gitu. Enggak, tapi dia pengen ada namanya satu pergerakan atau satu koneksi yang memang ini tuh dadakan, nggak direncanakan, tapi pengen kayak setidaknya at least menyapa lah, silaturahmi dan lain-lain. Yang kedua ada kartu The High Priestess. Dia ini sudah cukup untuk sudah cukup untuk merencanakan dan berpikir dalam gitu loh. Langkah apa selanjutnya setelah aku udah nyapa. Dia tuh udah punya planning, habis nyapa aku mau ngapain nih. Aku mungkin mau tanya-tanya kabarnya dia, mungkin nanya sekarang gimana, ya menghangatkan suasana dulu lah sambil lihat situasi, oke? Tidak mau terburu-buru, tapi maunya energinya pelan-pelan saja. Ada kartu Queen of Swords. Nah, kalau misalnya dia lihat kondisi kamu di sini memang single dan tidak dengan siapa-siapa, mau single cerai atau single beneran, dia di sini baru akan berani. Aku tuh the last warrior yang bisa datang untuk mendapatkan cintamu. Nah, ada kartu Queen of Swords. Ketertarikan yang sangat-sangat tinggi. Ya, dia harus lihat dulu nih, reaksi kamu kayak apa, baik apa enggak sama dia. Kondisi kamu gimana, lagi sama pasangan lain apa sendirian gitu. Kalau dia tahu kamu lagi sendiri, lagi ada masalah dengan pasangan kamu, dia akan cepat masuk gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir kamu tidak punya siapa-siapa ya. Ada kartu Eight of Coins. Eight of Coins ini pergerakannya memang tidak bisa buru-buru. Ayo kita menikah, kita serius. Nah, kebiasaan saya nggak tahu ya, tapi banyak sekali terutama wanita. Saya juga ya, saya belajar dari kesalahan bahwa banyak sekali kayak wanita, oh iya aku pengen serius, aku pengen cepet nikah sama kamu, padahal kenalnya baru berapa bulan, baru setahun. Kecuali kalau misalnya udah bertahun-tahun membahas itu, it's okay. Ada juga memang hubungannya kalian sangat beresiko sampai ya walaupun udah jalan 4 tahun 5 tahun ya pasti nggak akan ada ujungnya, nggak ada ujungnya gitu loh. Jadi menurut saya sih biarkan dia itu yang bereaksi terhadap kamu ya, biarkan dia yang reaktif terhadap kamu. Ini kartunya reaktif nih, tapi dia maunya pelan-pelan reaktifnya, nggak mau buru-buru. Karena dia mau make sure banget kamu dia nggak diselingkuhin, kamu di sini fokusnya juga memang sama dengan dia, ya. Kalau misalnya dia tahu kamu memang lagi sendiri, dia akan berjuang keras untuk mendapatkan apa yang dia mau, mendapatkan cintamu dan lain-lain, ya.
Ada kartu Wheel of Fortune. Nah, dia ini kondisinya pengen menjalaninya dengan pelan-pelan. Memang dia akan ada aksi mendekat. Ya, tapi bagaimana nantinya setelah dia berusaha, dia melihat situasi dan kondisinya dulu. Apakah benar nih terafirmasi, aku suka sama orang ini dan orang ini juga membalas sesuai dengan yang aku bayangkan. Selama ini kan aku hanya bisa kagum dari jauh. Selama ini aku nggak kenal dia secara personally langsung. Nah, sekarang ini dia mau tahu dulu nih. Ya, dikala dia pendekatan, tolong hindari sifat-sifat yang buat orang lain tuh ilfeel, posesif, terus cuek-cuek bebek, ya. Dia kan ngejar aku, ya bodo amat, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus sama-sama saling kasih perhatian. Jangan kamu nungguin dia yang selalu chat kamu, tapi sekali-kali kamu juga chat dia tanpa ada rasa takut. Kalau misal kamu merasa dia aman ngechat kamu, ya udah, kamu afirmasi aja, aku chat ini semoga kamu balas ya, udah send gitu, nggak usah takut. Hey, apa kabar, gimana keadaannya, baik kah, kayak kamu nggak enak kamu sakit kah apa gimana. Tapi itu setelah dia udah chat kamu duluan ya, maksudnya ketika dia sudah memulai komunikasi. Jadi jangan jaim gitu, biarkan itu mengalir. Kalau kamu pengen chat dia ya chat, WhatsApp, gimana, ngapain, lagi apa, kan santai-santai aja. Bahasa-bahasa yang singkat tapi perhatian. Oh, kamu lagi sakit, ya udah mau istirahat ya. Aku mau ke ini dulu. Misalnya kamu pancing aja, aku mau ke groceries dulu nih. Aku mau kemana? Aku mau kumpul hangout sama teman dulu. Ya siapa tahu dia kepancing. Di mana? Aku ikut dong gitu. Mungkin kan? Karena aku pernah kayak menggunakan teknik seperti itu dan aku ikut dong, disabarin. Jadi sekali dikenalin sama teman-teman, oh ini gitu. Ya. Terus di sini kita lihat, jadi tuh dalam mengejar pria atau mengejar wanita itu tidak serta-merta kita harus jor-joran gitu di awal, enggak, santai aja. Toh kalau dia tertarik dengan kita, dia akan lebih reaktif kok. Dan bagaimana kamu ketika dia sudah melakukan ini? Kita akan lihat dari versi kamu ya. Oh, kamu di awal cintanya udah pede gitu ya. Ini yang agak sedikit ada sisi happy, namun agak sedikit bahaya. Kadang-kadang melambung terlalu tinggi. Jadi kalau kita melambung terlalu tinggi, pastinya akan banyak sekali ekspektasi, ya. Dan jika ekspektasinya tidak dipenuhi, pasti akan kecewa sendiri. Nah, ini biasanya yang dirasakan orang jatuh cinta. Nine of Cups tuh penuh dengan imajinasi, happy. Akhirnya cintaku terisi, ya, message dari dia terisi, pergerakan terisi, harapan, keinginan, apalagi semuanya terisi. Pergerakan yang bagus terisi, ya. Aku jadi semangat kerja nih, aku lagi ini lagi itu. Nah, itu boleh kamu ambil untuk ini, tapi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Ini bahaya, ya. Karena kalian polos banget gitu loh. Polos dalam arti ketika mungkin udah lama tidak tidak ada yang mengatakan sayang atau cinta sama kamu, sampai kalau ada orang lain yang ngomong gitu atau ada orang yang datang jadi kayak keblinger gitu loh, kayak melayang sampai ke langit ketujuh. Hindari. Oh iya, alhamdulillah, makasih ya, gitu ya. Nah, di sini saya lihatnya ya, kamu pasti akan cerita ke teman-teman kamu dan teman-teman kamu nih akan dukung. Ayo, 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 ayo. Kamu udah gembar-gembor duluan nih. Ya, jadi kamu udah gembar-gembor duluan, padahal dia maunya di sini pelan-pelan aja dulu, nggak usah berstatement apapun. Nih, takutnya ya aku lagi deket sama orang nih, gini-gini. Mendingan didiemin aja, ya. Gak usah cerita ke teman. Judgment. Tiada hari tanpa mikirin dia, ya. Di sini benar-benar kamu merasakan kayak jatuh cinta yang benar-benar cinta banget, gitu. Cinta banget. Cintanya tuh sampai kayak kamu kayak ngerasain orang pertama kali ditembak mungkin di umur-umur muda gitu. Itu kau rasakan lagi. Jadi kayak mungkin sering ngelamun ya, sering kayak tidur telat. Kadang-kadang kamu tuh kayak membayangkan sampai kayak ngomong sendiri. Mungkin loh, ada loh temenku jatuh cinta kayak gitu.
Ya, ada kartu judgment. Kamu kayak merasa wah ini takdirnya. Dan terakhir di sini saya lihat ada kartu strength. Dia memberikan kamu energi yang sangat kuat. Ya, kamu di sini merasa kayak hidup lagi, bahagia lagi. Ini nggak masalah. Ini rata-rata orang wajar kalau jatuh cinta pasti merasakannya seperti ini. Ya, tetapi please agak agak direm untuk agresifnya. Jadi biarkan dia yang ini, dan tidak usah menerka-nerka nanti nextnya kayak apa. Kalau seandainya hari ini dia chat kamu, tiba-tiba Sabtu Minggu dia nggak ngechat kamu, itu wajar loh. Maksudnya menurut aku sih nggak harus chat Sabtu Minggu ya, tapi lebih kepada kayak mungkin dia mau istirahat. Ada tipe kayak pasanganku itu kalau misalnya hari Minggu tuh nggak mau diganggu gitu. Aku pun juga gitu. Nanti aja ngobrolnya. Karena aku pengen santai, mungkin kan sama anakku, pengen jalan, pengen masak-masak, nggak mesti ngurusin WhatsApp gitu loh, ya. Dan mungkin hari ini tuh kalau kayak hari libur, weekend tuh santai, orang butuh tidur, bangunnya siang, itu nggak usah di ini. Kalau dia tidak balas kamu, ya maksimal kalau orang cinta sama kamu, maksimal 3 hari itu nggak akan lewat dari 3 hari, gitu ya. Dan kita akan lihat nih, orang yang muncul ini bagaimana ke depannya ya sama kamu. Apakah sukses cintanya? Kita akan lihat di sini. Pertama, di sini ada kayak security ya, menginginkan namanya keamanan di ini. Dia akan bertindak untuk nggak cuman hanya cinta, tapi dia akan memberikan rasa perlindungan padamu. Yang kedua, ya, hubungan ini tuh dijalin dengan fun, dengan happy. Jadi jangan sekali-kali ngomongin masalah pribadi yang terlalu berat. Mendingan kamu curhat di diary. Bukan berarti kamu nanti kayak melepas kesedihan sama dia, masalah keluarga, jangan ya teman-teman. Jangan sampai dia benar-benar ngomong cinta sama kamu, jangan sampai ngomong apapun yang bersifat pribadi. Ada kartu passion, ada gairah. Mungkin kalian di sini akan ada sentuhan fisik. Yang pasti ada sentuhan fisik. Dan di sini chemistry kalian itu mulai berjalan. Mulai deh ada koneksi yang buat cenat-cenut, nggak bisa tidur, sariawan mungkin ya, kurang minum karena mikirin dia terus, jerawatan. Dan di sini ada kartu family. Ya, semua ini lakukan dengan slow. Karena tujuan dia nanti akan dikenalkan kamunya. Atau kamu bisa mengenalkan dia ke keluarga kamu. Dan pada akhirnya di sini ya mungkin kalian benar-benar akan bersama. Tapi harus diingat ya, kalau di sini dia ngerem misalnya nggak mau terlalu buru-buru di awal karena dia mau mengenal kamu lebih dalam lagi, dan jangan ngomongin yang mantan-mantan atau apapun ya, ini insya Allah ini akan berhasil, insya Allah ini akan sukses ya. Untuk orang ini adalah orang yang benar-benar dia butuh seseorang yang bisa ngerti batinnya dia. Ini kartunya bagus banget. Jadi kalau untuk menuju ke satu proses bahwa dia nih the right one, itu harus pelan-pelan, gak bisa buru-buru ya. Nggak usah yang kayak aduh aku kepengaruh umur nih gini-gini gitu. Selama kamu tahu dia single, kamu single, dan kamu merasa memang hubungan ini tidak toksik, tidak ada pemanfaatan, dijalanin. Tapi aku akan merekomendasikan kamu untuk berhenti apabila hubungan ini adalah hubungan toksik ya. Dari kartuku di sini secara general belum terbaca toksiknya bagaimana. Ya, setiap orang tuh punya sifat jelek. Tapi di sini kalau misalnya kita bisa benahi sama-sama, it's okay, ya. Nih, orang-orang yang akan deketin kamu. Bisa inisial, bisa nama. Ya, aku cukup ambil satu genggaman. Ini yang paling tepat. Kalau misalnya namanya nggak ada, maka afirmasikan dulu dia, manifestasi, minta doa sama Tuhan, tolong datangkan dia untukku. Mungkin di pembacaanku yang berikutnya atau setelah, walaupun ini tidak muncul di sini, bisa
datanglah orangnya ya. Tapi manifestasi itu sebetulnya bisa nggak sih Kak kalau kita tidak berhubungan 15 tahun yang lalu? Oh tentu tidak bisa. Minimal setahun 2 tahun belakangan itu kalian masih komunikasi, dan tidak ada namanya yang kayak reunian angkatan 70. Oh itu sangat susah. Kamu harus ada buka pintu dulu ke dia untuk ngomong apapun ya. Karena habit orang itu bisa berubah gitu loh. Ya mungkin kalau dengan kamu ngomong dia akan terbuka lagi perasaannya. Jadi harus dibangunkan dulu. Kadang-kadang lucu kalau ada orang nanya, "Kak, kami cinta pertama tahun 70. Terus sekarang komunikasi nggak?" Enggak, cuma lihat dari Facebook. Terus aku udah WhatsApp, udah ini tapi nggak dibalas. Ya udah, berarti dia nggak respon, nggak mau lagi. Jangan disamain gitu ya. Oke? Harus realistis. Ayo, udah mau tahun 2024 bentar lagi. Berapa bulan lagi udah 2024, jangan gini-gini aja. Aku harap sih kita bisa berkembang ya ke depannya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil pesan di akhirnya, ambil pesan yang sudah aku kasih tahu ke kamu, dicatat kalau perlu ya. Kalau kamu yang gagal cinta, catat ini solusinya, ini catat semuanya. Jadi tidak ada pertanyaan berulang, nggak ngerti atau gimana gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup videonya. See you. Bye bye.